Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mainisah, mahasiswa jurusan PG PAUD Universitas Terbuka Majene. Hari ini saya akan membawakan materi mengenal komputer. Nah, mari kita mulai. Komputer berasal dari kata komputer yang artinya menghitung. Secara bahasa, komputer didefinisikan sebagai alat yang melakukan proses perhitungan aritmatika. Secara umum, komputer didefinisikan sebagai seperangkat alat elektronik yang menghubungkan komponen satu dengan yang lainnya, sehingga menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu. Komputer generasi pertama dibuat pada tahun 1946 silam, yaitu menggunakan media tabung vakum sebagai komponen dasarnya. Tabung vakum merupakan sebuah material yang sangat cepat menghantarkan panas sehingga ini dinilai kurang efektif jika digunakan pada masa sekarang. Selain menghasilkan panas yang berlebih, komputer ini juga membutuhkan daya listrik yang besar untuk dapat mengoperasikannya. Komputer generasi kedua dibuat pada tahun 1959 dan tidak lagi menggunakan tabung vakum, melainkan teknologi transistor. Berbeda dengan tabung vakum yang berukuran besar, transistor sendiri memiliki ukuran yang cenderung lebih kecil serta tidak menghasilkan panas berlebihan. Dengan menggunakan transistor, otomatis perangkat komputer yang diciptakan bisa berbentuk lebih kecil dibanding sebelumnya. Komputer generasi ketiga dibuat pada tahun 1965 sudah tidak lagi menggunakan transistor, apalagi tabung vakum, melainkan telah beralih menggunakan teknologi Integrated Circuit atau ICS. Meskipun demikian, komponen transistor tidak serta-merta ditinggalkan begitu saja, tapi masih dipakai untuk membantu kinerja komputer generasi ketiga ini. Komputer generasi keempat dibuat pada tahun 1971, adalah komputer berjenis mikroprosesor yang masih digunakan hingga sekarang. Mikroprosesor sendiri menggabungkan beberapa komponen menjadi satu dalam chip yang lain. Chip tersebut terdiri dari ribuan transistor dan elemen sirkuit lainnya yang dihubungkan menjadi satu. Artinya, secara otomatis hal itu juga membuat sebuah komputer berukuran lebih kecil. Jenis-jenis komputer berdasarkan data yang diolah. Komputer analog adalah komputer yang bekerja secara paralel atau analog untuk mengolah data yang sifatnya berkelanjutan atau kontinu. Datanya berupa besaran fisik dan angka-angka atau kuantitatif seperti temperatur, tekanan udara, kecepatan angin, arus listrik, gelombang suara, dan lain-lain. Komputer digital adalah komputer yang bekerja berdasarkan operasi hitung. Variabel dalam komputer ini dinyatakan dengan angka-angka. Penyelesaian masalah dilakukan dengan proses aritmatika dan logik atau kuantitatif. Jenis komputer ini biasa digunakan untuk aplikasi bisnis dan teknik. Komputer hybrid adalah komputer yang bekerja secara kualitatif dan kuantitatif. Komputer ini merupakan gabungan antara komputer analog dan komputer digital. Jenis-jenis komputer berdasarkan ukuran. Superkomputer adalah jenis komputer terkuat dalam hal kinerja dan pengolahan data. Superkomputer mampu melakukan triliunan instruksi per detik. Mainframe komputer mainframe meskipun tidak secepat dan sekuat superkomputer, namun komputer mainframe tetap saja merupakan jenis komputer yang sangat cepat dan mampu memproses dan menyimpan data dalam jumlah yang besar. Mini komputer adalah jenis komputer dengan kemampuan pengolahan dan penyimpanan lebih kecil daripada mainframe, tetapi lebih besar daripada mikrokomputer. Mini komputer biasanya digunakan oleh perusahaan kecil.
Mikrokomputer adalah jenis komputer yang menggunakan mikroprosesor sebagai unit pemrosesan utamanya seperti pada laptop, notebook, dan smartphone. Jenis komputer berdasarkan penggunaannya. 1. Komputer untuk penggunaan khusus atau special purpose komputer. Komputer ini dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah yang khusus, yang biasanya hanya berupa satu masalah saja. Special purpose komputer banyak dikembangkan untuk mengontrolan yang otomatis pada proses-proses industri dan tujuan militer, untuk memecahkan masalah navigasi di kapal selam atau kapal terbang. 2. Komputer untuk penggunaan umum atau general purpose komputer. Komputer ini dirancang untuk menyelesaikan bermacam-macam masalah. General purpose komputer dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berbeda, misalnya aplikasi bisnis, teknik, pendidikan, pengolahan data, dan permainan. Hardware atau perangkat keras merupakan perangkat komputer yang memiliki wujud fisik. Jadi, perangkat ini dapat disentuh, misalnya seperti motherboard, prosesor, hard disk, memori, power supply, dan lain-lain. Software atau perangkat lunak. Software diartikan juga sebagai perangkat lunak. Jadi perangkat ini tidak memiliki bentuk fisik seperti hardware. Software dapat diartikan juga sebagai suatu kumpulan data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer. Bisa berupa program ataupun koneksi untuk menjalankan berbagai macam instruksi perintah. 1. Operating System. 2. Program aplikasi. 3. Utility program atau program tambahan. 4. Programming language atau bahasa pemrograman. Brainware atau penggunaan komputer. Brainware yaitu orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Pengguna komputer umumnya dibagi ke dalam 4 macam, yang diantaranya 1. Programmer, 2. Sistem analis, 3. Administrator, 4. Operator. Nah, ini tadi penjelasan tentang apa itu komputer. Semoga materi ini bisa membantu kalian mengenal komputer dari sejarahnya, hingga bagaimana komputer menjadi bagian dalam keseharian kita. Terima kasih.